Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kenapa mas? Dokter bilang apa? Tanya Nahla cukup penasaran. Dokter bilang kamu hamil dan kita akan mempunyai bayi. Ica bakalan punya adik. Jawab Hanan cukup jelas. Nahla masih terdiam sesaat. Hamil? Kok respon kamu datar gitu? Kamu gak seneng hamil anak aku? Bukan itu mas, aku masih sedikit kaget saja. Jawabnya bingung. Hamil? Ya, mungkin pantas saja mengingat dirinya tidak pernah di KB. Apakah Hanan akan menyukai anak ini dan peduli dengan perasaan Nahla? Kamu kenapa? Apa kamu bahagia aku hamil? Tanya Nahla, masih ada sedikit keraguan yang tersisa. Loh, ya seneng lah. Masa mau punya anak gak bahagia? Cuma bahagia atas kehamilan aku saja, Mas. Apa kamu juga mencintai ibunya? Kamu ngomong apa sih? Ya cintalah. Masa gak cinta dihamilin, dinikahin? Ujar Hanan yakin. Pria itu pun menenangkan Nahla. Mungkin istrinya masih sedikit kaget dengan kondisi tubuhnya saat ini, walau jujur agak sedikit aneh dengan pertanyaannya. Kabar bahagia itu pun langsung Hanan bagi pada kedua orang tua Nahla. Bu Kokom dan Pak Subagio sangat senang karena sebentar lagi akan punya cucu. Kedua orang tuanya langsung bertolak ke rumah sakit keesokan paginya. Mereka langsung menjenguk putrinya dan merasa bahagia. Selamat nak, kamu akan jadi ibu. Sehat-sehat selalu ya, ucap Bu Kokom saat membesuk putrinya. Makasih Bu, jawabnya mengaminkan dalam hati. Hari itu juga Nahla sudah boleh pulang dan mendapat perawatan di rumah. Namun Nahla masih harus banyak istirahat. Mama, Ica kangen, pekik gadis itu kegirangan mendapati ibunya pulang. Iya, Mama juga kangen sama Ica, jawab Nahla tersenyum memeluk putrinya. Ica, biar Mama ke kamar dulu, kasihan mau istirahat, ujar Hanan sesekali menegurnya. Iya, Pah, jawab Ica, ikut mengantar ibunya ke kamar. Istirahat saja, kalau butuh apa-apa bisa ngomong. Pesan Hanan tak ingin membiarkan istrinya kerepotan sendiri. Nahla duduk di kasur sembari menopang punggungnya di headboard beralaskan bantal. Lalu Hanan menyelimuti kakinya. Ica tahu nggak? Mulai sekarang harus jaga Mama. Di perut Mama sini. Tangan Hanan terulur mengelus perut istrinya. Ada dedek bayinya yang tumbuh dan nanti akan jadi teman Ica. Benarkah? Berarti Ica mau punya teman di rumah dong. Asik, Ica bakalan punya teman. Pekik gadis kecil itu kegirangan. Mah, Ica boleh bobo sini nggak? Ica kangen. Pinta gadis kecil itu enggan beranjak sama sekali. Nahla mengangguk. Tentu saja perempuan itu membolehkan. Ica, nggak boleh gangguin Mama ya. Kasihan biar istirahat. Pak Hanan memperingatkan. Enggak, Pak. Kan cuma menemani Mama. Ujar gadis itu benar adanya. Nahla sendiri hanya tiduran saja di kamar tanpa melakukan aktivitas lainnya. Semua dikerjakan orang lain dan Nahla terima beres. Mau kemana, Dek? Tanya Hanan melihat pergerakan istrinya. Pria itu tengah sibuk di depan laptop bekerja dari rumah. Bosen di kamar terus, Mas. Pengen ke bawah. Aku pengen makan asinan, Mas. Pinta perempuan itu jenuh juga. Turun dari ranjangnya. Oh, biar aku minta Simbo bikinin. Kamu kan harus bed rest. Ujarnya beranjak. Tidak mengizinkan istrinya naik turun tangga yang akan membuatnya banyak bergerak. Nahla yang hampir beranjak pun urung dan kembali duduk. Aku nggak apa-apa, Mas. Aku
Aku tuh cuma hamil, bukan sakit yang serius, protes Nahla memberengut. Naik turun tangga itu capek sayang, mau asinan kan? Biar Simbo yang bikinin. Kenapa enggak kamu aja? Aku, tunjuk Hanan pada diri sendiri. Iya mas, kamu. Isinya mangga muda sama nanas ya. Terus jangan lupa kasih gula garam sama bon cabe level 15. Ujar perempuan itu membayangkan saja sudah membuat air liurnya meruah. Aku, ya bisa sih. Kamu mau aku yang buat? Iya, mau lihat juga cara buatnya. Aku mau turun mas, males di kamar. Rengek perempuan itu membuat Hanan yang sejatinya khawatir mengiyakan. Oke deh, boleh. Ayo turun, ujar Hanan menuntunnya. Keduanya turun menuju dapur. Berhubung tidak ada bahan asinan di kulkas, pria itu pun harus membeli bahan-bahannya dulu. Mbok, tolong beliin bahan asinan sama bumbunya. Aku mau bikin asinan request Mama Nahla. Siap, Pak, jawab Simbo mengiyakan. Nahla sendiri menunggu di rumah sembari menyalakan TV di ruang keluarga. Sementara Hanan memboyong laptopnya ke bawah, kerja plus mengawasi istrinya. Simbo, kenapa lama amat ya? Gumam Nahla sedikit tak sabar, membayangkan asinan segar itu rasanya pasti sangat enak. Setelah beberapa jam, motor Simbo memasuki halaman rumah. Perempuan itu langsung menghadangnya di depan pintu. Dapet, Mbok, nanas madu sama mangga ranum setengah matang. Nanasnya dapat, Bu, tapi mangganya nggak ada yang setengah matang. Punten, ini gimana, Bu? Duh, nggak ada ya. Bentar deh, aku bilang ke Mas Han dulu biar nyariin. Nahla menghadap suaminya yang tengah fokus di depan laptop. Mas, panggil Nahla mendekat. Iya, bentar, aku selesaiin ini dulu, nanggung, ujarnya tanpa menoleh. Ayo, Mas buatin, ujarnya berdiri lebih dulu menutup laptopnya. Mangganya gak ada yang mateng, minta tolong cariin bisa gak? Di pasar gak ada tempat rujak gitu? Gak ada Pak, sudah habis, sahut Simbo menghadap majikannya. Duh, nyari kemana? Di mall ada enggak? Mendadak pria itu sedikit bingung. Mana aku tahu, nyari sana, ujar Nahla tidak mau tahu. Mendadak kepengen banget asinan yang buat sendiri. Iya deh, iya bentar, sabar ya, ujar pria itu mengambil ponselnya. Pria itu pun mulai berselancar di sosial media, mencari mangga muda di beberapa toko online, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Banyak yang jual juga, tinggal memesan dan menunggu Pak Kurir datang. Mas, kok malah nyantai? Ada enggak? Ada kok, tenang. Aku minta yang paket kilat dibayar di tempat. Tenang, Dek, ujarnya dengan senyuman. Padahal dalam hati mulai gelisah, takut datangnya lama dan istrinya kadung ngambek. Nahla masih menunggunya dengan sabar, sementara Hanan sibuk sendiri. Pah, kok pada di sini? Mama kenapa tidur di sofa? Bukannya lagi sakit? Ica turun menghampiri. Ica udah bangun. Iya, Mama ketiduran nungguin Papa kerja. Ujarnya jelas berdusta. Pria itu kepedean sekali. Yang ada nungguin pesanan tak kunjung datang. Ica udah makan belum? Minta tolong sama Simbo buat ambilin, Nak. Ujar Papa Hanan sibuk sendiri. Belum, iya deh Pah. Padahal pengen makan bareng Mama. Ujarnya cemberut. Nanti ya, kasihan Mama bobo. Ditemani Papa dulu, mau. Tapi bentar, Papa ambilin selimut dulu buat Mama. Pria itu menyelimuti istrinya dan memastikan tidurnya nyaman.
baru beranjak menemani Ica makan. Setelah beberapa saat kemudian, Nahla pun terbangun dan merasa lapar. "Pah, Mama udah bangun," seru Ica melapor. "Ica, Mama ketiduran," ujarnya beranjak. "Dek, udah bangun. Sebentar ya, pesanannya lagi OTW. Sebentar lagi sampai," ujarnya kebingungan, takut istrinya ngambek. "Kamu mah suka gak jelas, Mas. Taulah, udah gak mood," omel Nahla beranjak. Perutnya terasa lapar, pergi memilih makan saja. "Mbok, tolong masakin cumi pedes ya, Mbok. Lagi pengen makan itu," pinta Nahla mengabaikan Hanan yang mendadak dicemberutin istrinya. Entah dosa apa, yang jelas gegara asinan belum terrealisasi.